Lu pernah gak sih ngerasa, ada cerita yang sebenarnya gak pengen lu denger, tapi malah nyari sendiri? Gue ngalamin itu pertama kali waktu main ke kampung temennya temen gue, di Sumatera Barat. Kampungnya gak besar, gak kecil juga. Malam cepet turun, kabut suka muncul tiba-tiba, dan orang-orangnya kalau udah jam 9, pintu rumah udah banyak yang ketutup. Waktu itu gue cuma mikir satu hal, pengen liburan murah. Gue, Angga, sama Dedi naik motor dari kota sore-sore. Jalanan mulai sepi pas matahari turun. Sawah di kiri kanan kelihatan kayak hamparan hitam panjang. Angin dingin mulai nusuk, bukan dingin enak, tapi dingin yang bikin badan refleks ngerapetin jaket. Lu yakin rumah Unirani gak jauh? Gue teriak ke Angga yang bawa motor. Dikit lagi, jawabnya. Lewat tikungan itu. Tikungan itu gelap. Beneran gelap. Lampu jalan gak nyala, dan pohon-pohon besar di pinggir jalan nutupin langit. Pas motor masuk tikungan, entah kenapa perut gue langsung gak enak. Kayak ada yang salah, tapi gak tahu apanya. Begitu keluar dari tikungan, barulah kelihatan rumah-rumah kayu. Lampu kuning redup, beberapa rumah masih ada orang ngobrol di teras. Suasananya, sepi tapi hidup. Susah dijelasin. Unirani nyambut kita dengan senyum, tapi matanya langsung ngecek sekitar sebelum bilang, masuk dulu. Udah mau maghrib. Di kampung itu, maghrib tuh bukan cuma soal waktu. Kita duduk di ruang tamu, minum teh manis panas. Gue ngobrol ngalor ngidul, ketawa, ngerasa aman. Sampai akhirnya malam benar-benar turun dan suara luar mulai berubah. Jangkrik makin kencang. Angin kadang berhenti mendadak, bikin suasana kayak ditahan. Sekitar jam 10, kita pindah ke teras. Kopi, gorengan, rokok. Ini bagian favorit gue kalau lagi di kampung. Rasanya lebih jujur, lebih dekat. Dedi mulai cerita soal tempat-tempat angker yang pernah dia datengin. Cerita standar. Ketawa masih gampang keluar. Gue bahkan sempat nyeletuk, horor kampung tuh biasanya dibesar-besarin. Angga diam dari tadi. Dia duduk sambil natap ke jalan kecil depan rumah. Jalan tanah yang lurus ke arah sawah. Gelapnya bukan gelap biasa. Kayak nyerap cahaya lampu teras. Lu tahu Palasi gak? Tiba-tiba dia nanya. Gue ketawa refleks. Tahu lah. Kepala terbang itu kan? Dedi ikut ketawa. Cerita nenek-nenek. Angga ngeleng pelan. Di sini, orang gak nyebut namanya sembarangan. Unirani yang dari tadi di dalam rumah, langsung keluar. Mukanya tegang. Jangan ngomong itu, katanya. Apalagi malam. Gue mau bercanda lagi, tapi entah kenapa kata-kata itu nyangkut di tenggorokan. Ada cara Unirani ngomong yang bikin gue gak berani lanjutin. Angga akhirnya cerita. Katanya, dulu waktu dia masih kecil, ada ibu hamil di ujung kampung. Sehat. Gak ada masalah. Tapi tiap malam, anjing-anjing di sekitar rumah itu melolong. Bukan lolongan biasa. Kayak nangis. Suatu pagi, ibu itu keguguran. Orang-orang bilang, sebelum subuh, ada yang lihat cahaya merah terbang rendah di atas rumahnya. Kepalanya doang. Rambut panjang. Matanya nyala. Gue ngerinding, tapi masih berusaha rasional. Banyak sebab keguguran, gue bilang. Gak harus gitu. Angga ngangguk. Iya. Makanya gue bilang, gue gak percaya. Terus dia nengok ke gue. Tatapannya serius. Tapi emak gue, hampir. Angin tiba-tiba berhenti. Jangkrik kayak dipencet tombol mute. Waktu emak gue hamil adik gue, lanjut Angga, tiap jam 2 pagi, dia kebangun. Selalu mimpi yang sama. Mimpi apa? Dedi nanya pelan. Ada perempuan duduk di jendela. Badannya gak lengkap. Cuma kepala sama isi perut. Unirani langsung baca doa pelan. Gue ngerasa tengkuk gue panas dingin. Bukan karena cerita doang. Tapi karena, dari tadi gue ngerasa kayak ada yang berdiri di ujung jalan itu. Gue nengok. Gelap. Kosong. Tapi entah kenapa, gue yakin ada sesuatu yang lagi dengerin. Dan itu baru malam pertama. Gue sebenarnya pengen nganggep perasaan itu cuma sugesti. Namanya juga malam, abis denger cerita serem,
Pikiran gampang kemana-mana. Tapi masalahnya, rasa itu gak hilang. Bukan rasa takut yang bikin pengen lari, tapi rasa kayak, ada yang lagi nunggu. Gue berdiri, pura-pura mau buang puntung rokok keluar pagar. Pas kaki gue nginjek tanah halaman, hawa dingin langsung naik dari telapak kaki ke betis. Tanahnya lembab, tapi bukan cuma itu. Udara di luar pagar beda. Lebih berat. Lu tahu perasaan kalau masuk ruangan yang habis dipakai orang marah besar? Nah, kayak gitu. Masuk aja, kata Unirani dari teras. Gak usah lama-lama di luar. Nada suaranya gak galak, tapi tegas. Kayak orang yang tahu sesuatu tapi gak mau jelasin. Gue nurut. Balik duduk. Tapi mata gue masih sering ke arah jalan kecil itu. Gelapnya kelihatan makin tebal. Lampu teras gak sampai jauh, cuma cukup buat nunjukin batas halaman. Selebihnya, hitam. Angga tiba-tiba berdiri. Gue mau ke belakang bentar, katanya. Ngapain? Tanya Dedi. Ngambil air, jawabnya singkat. Unirani langsung ikut berdiri. Gue temenin. Angga nolak halus. Gak usah, Uni. Dekat. Tapi Unirani tetap jalan. Gue lihat punggung mereka ngilang ke arah dapur, dan entah kenapa, gue ngerasa lega mereka gak ke arah depan rumah. Tinggal gue sama Dedi di teras. Kita diam. Rokok gue mati sendiri karena kelamaan gak dihisap. Lu ngerasa gak? Dedi akhirnya buka suara. Ngerasa apa? Kayak, ada yang ngawasin. Gue pengen ketawa, tapi gagal. Lu juga? Dedi ngangguk pelan. Dari tadi. Dari arah sawah. Kita nengok barengan ke arah jalan. Masih kosong. Tapi sekarang, di kejauhan, gue lihat ada gerakan. Bukan bentuk jelas. Cuma kayak bayangan yang lebih gelap dari gelapnya malam. Lu lihat itu? Bisik Dedi. Iya, jawab gue, jujur. Bayangan itu gak mendekat. Gak juga menjauh. Cuma diam, tapi goyang pelan, kayak melayang kena angin. Padahal daun-daun pohon aja gak gerak. Di suara gue nyaris gak keluar. Itu orang gak sih? Dedi gak jawab. Beberapa detik kemudian, Angga sama Unirani balik. Begitu mereka muncul di teras, bayangan itu langsung hilang. Kayak gak pernah ada. Unirani langsung nengok ke arah depan. Mukanya berubah. Kalian ngelihat sesuatu? Dedi buka mulut, tapi Angga langsung nyela. Udah, Uni. Nada suaranya serius. Bukan marah, tapi peringatan. Unirani nutup mulut. Terus bilang, kita masuk. Tidur. Udah malam. Malam itu gue tidur di ruang tamu, beralas kasur tipis. Dedi di samping gue. Angga di kamar depan. Lampu dimatiin, cuma nyisa cahaya bulan dari jendela. Gue merem, tapi pikiran gue gak mau diam. Sekitar jam 2 pagi, gue kebangun. Bukan karena mimpi. Tapi karena bau. Bau amis. Kayak darah. Tipis, tapi jelas. Gue duduk pelan, gak berani gerak banyak. Dedi masih tidur, tapi alisnya berkerut. Kayak mimpi buruk. Dari arah jendela, ada suara. Pelan. Kayak kuku digesek ke kayu. Grek, grek, grek. Jantung gue langsung ngebut. Nafas gue tahan. Suara itu makin dekat, pindah dari jendela ke arah dinding samping. Terus berhenti. Hening. Beberapa detik kemudian, ada bisikan. Pelan banget. Tapi jelas nyebut nama gue. Gue. Nama lengkap gue. Gue nutup mata. Baca doa seingat gue. Lidah gue kaku, kata-katanya acak, tapi gue maksa. Tiba-tiba Dedi bangun, narik tangan gue keras. Lu denger gak? Bisiknya panik. Gue cuma bisa ngangguk. Dari atas plafon, ada suara lain. Kayak sesuatu merayap. Bukan tikus. Terlalu berat. Terlalu pelan. Kayak sesuatu yang mikir tiap gerakannya. Angga tiba-tiba muncul di pintu. Mukanya pucat.
Jangan buka mata, katanya lirih. Jangan lihat. Kenapa? Gue nanya hampir nangis. Karena kalau lu lihat, katanya, dia tahu lu bisa ngeliat. Suara di plafon berhenti tepat di atas kita. Dan dari atas kepala gue, terdengar tarikan nafas panjang. Berat. Dalam. Kayak orang kelaparan. Gue gak tahu berapa lama kita bertiga diam waktu itu. Detiknya kerasa kayak menit, menitnya kayak jam. Nafas berat itu masih kedengeran di atas plafon, kadang berhenti, kadang lanjut lagi, seolah dia lagi dengerin kita, nunggu siapa yang paling dulu gak kuat. Dedi megang tangan gue kenceng banget sampai kuku dia nusuk kulit. Gue gak marah. Justru gue butuh itu buat yakin kalau ini nyata. Angga berdiri di pintu, punggungnya nempel ke kusen. Bibirnya komat kamit baca doa, tapi suaranya sengaja ditahan. Matanya merem. Dia gak berani nengok ke atas. Terus, ada suara tetesan. Plok. Satu tetes jatuh ke lantai. Tepat di samping kasur gue. Bau amisnya makin kuat. Tenggorokan gue langsung kering. Gue tahu, tanpa lihat pun gue tahu, itu bukan air. Plok. Plok. Dedi mulai gemeter. Nafasnya pendek-pendek. Gue takut dia teriak, tapi anehnya, dia malah ketawa kecil. Ketawa orang mau nangis. Ini mimpi kan? Bisiknya. Ini mimpi, kan? Gue pengen bilang iya. Demi Tuhan gue pengen bilang iya. Tapi lidah gue gak bisa bohong. Tiba-tiba suara di plafon pindah. Geser pelan. Dari tepat di atas kita, ke arah jendela. Grek, grek, grek. Nafas berat itu menjauh. Bau amis ikut berkurang. Kayak sesuatu yang akhirnya mutusin pergi. Atau, pindah tempat. Angga buka mata pelan. Jangan ada yang keluar kamar, katanya. Apapun yang terjadi. Angga, suara gue serak. Itu apa? Dia diam lama. Terus akhirnya jawab, Palasik. Kata itu keluar pelan, tapi rasanya kayak palu mukul dada gue. Dia udah tahu kita di sini, lanjut Angga. Dan, dia udah nandain. Nandain? Dedi nanya. Angga nengok ke arah jendela. Biasanya dia gak langsung ngambil. Dia lihat dulu. Nyicip dulu. Nyicip apa? Gue nanya, walaupun sebenarnya gue udah takut sama jawabannya. Rasa takut. Malam itu gak ada yang tidur lagi. Kita cuma duduk, nunggu subuh. Setiap ada suara kecil, jantung langsung lompat. Tapi gak ada kejadian lagi. Seolah makhluk itu cuma mau nunjukin keberadaannya. Begitu azan subuh kedengeran dari surau jauh, Unirani keluar dari kamar. Mukanya pucat, matanya sembab. Kalian juga ngerasain, kan? Katanya pelan. Angga ngangguk. Dia dateng. Unirani langsung duduk, pegang dada. Udah lama dia gak muncul. Sejak kejadian itu. Kejadian apa, Uni? Gue nanya. Unirani ragu. Terus bilang, 10 tahun lalu, ada orang kayak kalian. Nginep. Ketawa-ketawa. Gak percaya cerita orang kampung. Dedi nelen ludah. Terus, paginya satu orang sakit, lanjut Unirani. 3 hari kemudian meninggal. Dokter bilang infeksi. Tapi sebelum mati, kepalanya sering nyebut satu kalimat. Apa? Gue nanya, suara gue hampir hilang. Unirani mandang gue. Dia bilang, dia nyium bau darah gue. Bulu kuduk gue berdiri lagi. Setelah matahari naik, kampung kelihatan normal. Orang nyapu halaman, ayam berkeliaran, anak-anak lari-larian. Kayak gak ada apa-apa yang terjadi. Tapi rasa di dada gue gak hilang. Siangnya, gue sama Dedi mutusin buat pulang lebih cepat. Angga ikut sampai ujung kampung. Sebelum pisah, dia nahan bahu gue. Tatapannya serius. Kalau nanti lu ngerasa sering mimpi aneh, katanya. Atau bangun jam 2 pagi, jangan dianggap sepele. Kenapa? Gue nanya. Karena Palasik, jawabnya pelan, kadang ikut. Motor gue jalan ninggalin kampung itu.
Gue gak nengok ke belakang. 3 hari pertama di rumah, semuanya normal. Gue mulai yakin itu cuma pengalaman serem sesaat. Sampai malam keempat. Gue kebangun jam 2 pagi. Dengan bau amis yang sama. Dan dari arah jendela kamar gue, ada suara kuku gores kaca. Gue beku di tempat. Mata gue melek, tapi badan gue kayak dikunci. Suara kuku itu pelan, teratur, kayak orang yang sabar. Bukan digesek kasar, tapi diketuk, lalu digeser sedikit. Seolah dia tahu gue bangun. Seolah dia sengaja bikin gue sadar. Tok! Srek! Tok! Srek! Jendela kamar gue itu di lantai 2. Gak ada pohon dekat situ. Gak ada apa-apa yang logis buat nyentuh kaca dari luar. Bau amisnya makin jelas sekarang. Bukan bau busuk, tapi bau darah yang masih hangat. Bau yang bikin perut mual. Gue pengen teriak manggil nyokap, tapi suara gue gak keluar. Dada gue sesek, nafas pendek. Di kaca jendela, mulai kelihatan embun. Padahal malam itu gak dingin. Terus, ada bayangan. Awalnya samar. Cuma gelap yang bergerak. Tapi pelan-pelan, bentuknya jadi jelas. Rambut panjang, kusut, nutupin sebagian wajah. Kepalanya aja. Gak ada badan. Matanya kebuka. Merah. Bukan merah nyala kayak lampu. Tapi merah basah. Kayak daging mentah. Gue langsung merem. Ingat kata Angga. Jangan lihat. Jangan kasih tahu kalau lu bisa ngeliat. Tapi suara itu makin dekat. Sekarang bukan di kaca lagi. Kayak di tembok. Geser, turun, seolah dia lagi nyari celah. Tiba-tiba suara bisikan itu datang lagi. Nama gue. Dipanggil pelan. Intonasinya salah. Kayak orang yang baru belajar ngomong. Gue baca doa sekuat yang gue bisa. Gak peduli salah urutan. Gak peduli belepotan. Yang penting keluar. Suara itu berhenti. Hening. Beberapa detik kemudian, gue dengar sesuatu jatuh ke lantai balkon. Peluk. Gue nunggu sampai pagi tanpa tidur. Begitu matahari naik, semuanya normal lagi. Bau hilang. Suara hilang. Jendela bersih. Gak ada bekas apapun. Gue hampir yakin gue halu, sampai gue lihat lantai balkon. Ada noda kecil. Kering. Coklat tua. Gue gak berani nyentuh. Gue bersihin pakai air banyak-banyak sambil gemeter. Hari itu gue langsung nelpon Angga. Suaranya berubah waktu gue ceritain semuanya. Lu jangan tidur sendirian dulu, katanya cepat. Dan kalau bisa, cari orang pintar. Dia kenapa ke gue? Gue nanya. Gue gak hamil. Gue gak siapa-siapa. Angga diam lama. Terus jawab, kadang mereka gak cuma nyari janin. Mereka nyari apa? Tempat. Malam-malam berikutnya, gangguan itu datang terus. Gak tiap hari. Tapi tiap datang, selalu jam yang sama. Jam 2 pagi. Kadang cuma bau. Kadang suara langkah di atap. Kadang mimpi aneh. Mimpi gue selalu sama. Gue di sawah. Kabut tebal. Dari kejauhan, ada suara bayi nangis. Gue jalan mendekat, tapi yang gue temuin, cuma kepala itu. Senyum. Mulutnya merah. Setiap bangun dari mimpi itu, badan gue lemes. Kayak abis sakit lama. Nyokap mulai curiga. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Katanya. Gue gak berani jawab jujur. Sampai suatu malam, nyokap teriak dari dapur. Gue lari. Dan gue lihat sesuatu yang bikin kaki gue lemes. Di lantai dapur, ada bekas tetesan yang sama. Dari arah jendela. Naik ke tembok. Berhenti tepat di atas meja makan. Nyokap pucat. Tadi ada bau amis, katanya. Terus suara, kayak ayam disembelih. Gue tahu itu bukan ayam. Malam itu gue gak kuat lagi. Gue ke rumah seorang ustaz tua yang dikenal di kampung gue. Dia dengerin cerita gue tanpa motong. Mukanya serius.
Itu Palasik, katanya. Dan dia udah lama nempel. Bisa diusir? Gue nanya. Ustaz itu nengok gue lama. Bisa, tapi tergantung. Tergantung apa? Tergantung, katanya pelan, dia datang sendiri, atau ada yang manggil. Dada gue langsung dingin. Karena gue ingat sesuatu. Malam di kampung itu. Waktu gue bercanda. Gue sempat nyebut namanya. Dan di luar rumah ustaz itu, anjing-anjing mulai melolong barengan. Ustaz itu langsung nyuruh gue ludahin semua, jangan ditelen lagi. Setelah itu, badan gue lemes. Kayak abis lari jauh. Ini belum selesai, katanya. Dia belum pergi. Terus gimana? Gue nanya. Lu jangan tidur sendirian, katanya. Dan satu lagi, jangan dengerin kalau dia manggil. Gue nginep di rumah temen 2 malam. Aman. Gak ada mimpi. Gak ada bau. Gue mulai ngerasa normal lagi. Sampai malam ketiga. Gue kebangun di kamar temen gue. Jam 2 lewat dikit. Tapi kali ini, gak ada bau amis. Yang ada, suara orang nangis. Pelan. Dari luar kamar. Suara cewek. Terdengar familiar. Suara nyokap gue. Bangun, suaranya gemetar. Tolong bukain pintu. Gue langsung duduk. Jantung gue mau copot. Otak gue teriak kalau ini gak benar. Tapi kaki gue refleks turun dari kasur. Jangan, bisik temen gue yang tidur di lantai. Entah kenapa dia juga bangun. Matanya terbuka, tapi kosong. Itu bukan ibu lu. Tangisan di luar makin kenceng. Aku dingin, bukain. Gue maju 1 langkah. Pintu kamar itu kayu tipis. Kunci kecil. Dari bawah pintu, ada cairan merah merembes. Temen gue langsung narik gue jatuh ke lantai. Tutup telinga, teriaknya. Begitu telinga gue tutup, suara itu berubah. Bukan tangisan lagi. Tapi ketawa pelan. Serak. Dekat banget. Dan tepat di samping telinga gue, ada bisikan. Lu capek, kan? Gue sadar satu hal malam itu. Dia gak cuma mau ganggu. Dia mau gue nyerah. Dan dari semua yang gue alamin, itu baru caranya ngetes. Gue gak tidur lagi malam itu. Sampai matahari naik, gue duduk bersandar ke tembok, lutut gue peluk, telinga masih panas bekas suara itu. Temen gue juga sama. Kita gak banyak ngomong. Gak ada yang berani nyebut kejadian barusan dengan kata-kata yang jelas, takut kalau disebut, dia dengar. Pagi-pagi gue langsung pulang ke rumah nyokap. Di jalan, kepala gue berat. Kayak ada kabut tipis di otak. Beberapa kali gue ngerasa motor gue hampir belok sendiri ke arah yang gak gue mau. Gue tahan setang kuat-kuat sambil baca doa dalam hati. Nyokap nyambut gue di depan rumah. Mukanya capek, matanya cekung. Begitu lihat gue, dia langsung meluk. Pelukannya lama, erat, kayak takut gue hilang. Semalam, katanya pelan, ibu mimpi kamu dipanggil-panggil. Darah gue langsung turun ke kaki. Mimpi apa? Gue nanya, pura-pura tenang. Nyokap diam sebentar. Ibu lihat kamu berdiri di sawah. Gelap. Terus ada yang bawa kamu naik ke atas. Naik ke atas gimana? Kayak, diangkat, jawabnya. Tapi yang ngangkat gak kelihatan badannya. Gue gak cerita apa-apa ke nyokap. Gue cuma bilang lagi capek dan pengen istirahat. Tapi sejak siang itu, rumah gue berubah. Atau mungkin, gue yang berubah. Bayangan di sudut mata makin sering. Bau amis kadang muncul siang bolong. Jam 2 siang. Jam 5 sore. Gak nunggu malam lagi. Kayak dia udah gak sabar. Sore itu gue sendirian di rumah. Nyokap ke pasar. Gue duduk di ruang tamu, nonton TV tanpa benar-benar lihat. Tiba-tiba suara sendok jatuh dari dapur. Ting. Gue berdiri. Bu, gue manggil. Gak ada jawaban. Gue ke dapur. Sendok ada di lantai. Padahal terakhir gue lihat, sendok itu di rak. Begitu gue nunduk buat ngambil,
ada tetesan jatuh ke punggung tangan gue. Hangat. Gue pelan-pelan nengok ke atas. Langit-langit dapur retak halus. Dari celah itu, ada rambut jatuh, helai demi helai. Rambut panjang, basah. Gue mundur. Nafas gue kacau. Dari celah itu, suara nafas berat keluar lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Lebih lapar. Udah capek, kan? Suara itu datang lagi. Bukan dari atas. Tapi dari dalam kepala gue. Gue lari keluar rumah. Gak pakai sandal. Gak mikir apa-apa. Gue lari sampai dada gue sakit. Gue ke rumah ustaz itu lagi. Begitu gue masuk, dia langsung berdiri. Kayak udah nunggu. Dia udah mulai masuk, katanya. Masuk kemana? Gue teriak, panik. Kepikiran lu? Jawabnya. Kebiasaan lu. Kerasa capek lu. Ustaz itu bilang satu hal yang bikin gue lemes. Palasik yang lu temuin itu, udah tua. Dia butuh tempat baru. Bukan tubuh. Tapi kehidupan. Maksudnya? Lu ninggalin rumah ini, katanya tegas. Sekarang. Jangan pamit. Jangan nengok. Jangan bawa apa-apa selain baju. Mau kemana? Ke tempat yang gak punya kenangan buat lu, jawabnya. Dan satu lagi. Apa? Kalau nanti di jalan lu denger ada yang manggil pakai suara orang yang lu sayang, jangan berhenti. Malam itu juga gue pergi. Tas kecil. Baju seadanya. Nyokap lagi di rumah tetangga. Gue ninggalin surat pendek. Gak jujur. Tapi gue gak punya pilihan. Pas gue keluar gerbang, angin berhenti. Jalan depan rumah gelap, padahal lampu nyala. Di ujung jalan, ada bayangan ngambang. Gue gak nengok lama-lama. Gue jalan terus. Dari belakang, ada suara langkah kecil. Kayak kaki anak kecil lari-lari. Bang, suara itu pelan. Tunggu. Gue gak nengok. Suara itu berubah. Jadi suara nyokap gue. Jangan tinggalin ibu. Air mata gue jatuh. Tapi gue tetap jalan. Karena gue tahu. Kalau gue nengok, bukan cuma rumah yang gue tinggalin. Tapi diri gue sendiri. Dan sampai sekarang. Kadang jam 2 pagi. Di tempat yang udah jauh itu. Gue masih nyium bau amis tipis. Dan gue tahu. Dia belum sepenuhnya pergi.